Iya, pemirsa, tadi visual yang baru saja Anda saksikan merupakan visual awal saat sidang baru dimulai sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat ketika Majelis Hakim mengonfirmasi identitas dari para saksi yang dihadirkan pada hari ini. Untuk mengetahui informasi terkini terkait dengan jalannya persidangan, sudah terhubung bersama kami jurnalis Media Group Network, Marcelina Tumundo, yang saat ini telah berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Marcel, siapa saja saksi yang hadir dan apa keterangan yang sudah digali dari para saksi hingga siang hari ini? Ya Eva, pada hari ini ada 11 orang saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Mereka terdiri dari ada 5 orang anggota atau maksud kami terdakwa dari kasus obstruction of justice atau dugaan perintangan penyidikan terhadap kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Dan kemudian ada juga sejumlah saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum yang mana ini merupakan saksi dari sejumlah anggota divisi Propam Polri. Beberapa di antaranya ini kami sebutkan untuk saksi yang merupakan terdakwa kasus obstruction of justice yang dihadirkan di antaranya adalah Hendra Kurniawan, mantan Karopaminal Divisi Propam Polri. Kemudian Agus Nurpatria, mantan Kaden A Ropaminal Div Propam Polri. Lalu ada Arif Rahman Arifin, mantan Wakaden B Ropaminal Div Propam Polri. Kemudian Cuk Putranto, mantan Korpri Kadif Propam Polri. Lalu ada Baikuni Wibowo yang merupakan mantan Kasub Gariksa Bagetika Div Propam Polri. Lalu ada juga terdakwa Irfan Widianto, mantan Kasubnit 1 Dirtipidum Bareskrim Polri. Kemudian juga ada beberapa saksi lainnya yang juga sebelumnya sudah memberikan keterangan dalam persidangan untuk terdakwa Richard, Riki, dan juga Kuat Ma'ruf. Di antaranya adalah Kombes Susanto Haris, mantan Kabak Gakum Provos Polri, lalu ada Linggom Parasian Siahaan, Kepala Urusan Logistik Yanma Polri, dan juga ada Audi Pratowo, sopir mantan dari Kasat Reskrim Polres Jaksel Ridwan Soplanit, dan juga ada AKBP Ari Cahya yang merupakan mantan Kanit 1 pada Dirtipidum Bareskrim Polri. Kemudian ada juga saksi yang merupakan mantan Karoprovos Div Propam Polri, Brigjen Beni Ali. Mayoritas dari para saksi ini mereka merupakan orang-orang atau bisa dikatakan bawahan dari Verdi Sambo yang pada saat usai terjadinya peristiwa penembakan terhadap Brigadir Yosua, mereka dipanggil oleh Verdi Sambo ke TKP, kemudian juga dilibatkan dalam sejumlah perintah yang diberikan oleh Verdi Sambo, yang mana salah satu perintahnya atau bisa dikatakan perintah yang utama adalah agar terkait dengan kasus meninggalnya Brigadir Yosua atau yang disebut sebagai tembak-menembak oleh Verdi Sambo ini ditangani oleh pihak ditangani oleh pihak Paminal atau dari pihak yang berwenang untuk melakukan penyelidikan terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik dan juga dugaan pelanggaran disiplin dari anggota Polri. Dan kemudian juga tadi yang sudah memberikan kesaksian adalah 2 orang saksi, yakni Agus Nurpatria dan juga Hendra Kurniawan. Dari kedua saksi ini, Majelis Hakim mendalami apa saja sebetulnya perintah secara spesifik yang pernah diberikan oleh Verdi Sambo. Dari pihak Agus Nurpatria mengatakan bahwa sempat ada perintah dari Verdi Sambo bahwa pemeriksaan awal dari kasus meninggalnya Brigadir Yosua ini dilanjutkan oleh Paminal. Dan kemudian Verdi Sambo juga sempat bercerita atau mengatakan bahwa ia sangat terpukul atas adanya dugaan atau atas adanya peristiwa pelecehan seksual terhadap sang istri Putri Chandrawati dan juga dari adanya tembak-menembak di antara 2 bawahan dari Verdi Sambo itu. Kemudian Hendra Kurniawan juga mengatakan atau bersaksi bahwa ia diperintahkan oleh Verdi Sambo untuk mengecek CCTV yang berada di komplek atau di sekitar TKP. Dan dari perintah tersebut diteruskan juga kepada bawahan dari Hendra Kurniawan yang mengatakan bahwa terdapat sebanyak 20 CCTV di sekitar TKP rumah dinas Polri Duren 3. Kemudian juga tadi diceritakan oleh Hendra Kurniawan bahwa setelah adanya peristiwa tembak-menembak tersebut, ia kemudian pergi ke kantornya di Mabes Polri dan pada saat itu ia juga diminta untuk menghadap kepada Kapolri. Kapolri kemudian menurut Hendra menanyakan apa sebetulnya peristiwa yang terjadi, dan karena pada saat itu mereka masih diceritakan terkait dengan skenario tembak-menembak, maka diceritakan kepada Kapolri bahwa ada peristiwa tembak-menembak di rumah Kadif Propam
Verdi Sambo dan kemudian ada juga dugaan pelecehan seksual terhadap istri dari Verdi Sambo. Dan Hendra mengatakan bahwa pada saat itu Kapolri memerintahkan agar kasus tersebut ditangani secara profesional. Tetapi kemudian ada pertanyaan lanjutan terkait dengan bagaimana adanya dugaan pelecehan seksual ini. Apa yang kemudian harus didalami atau jika nanti ada pertanyaan-pertanyaan dari publik, apa yang kemudian harus dijawab oleh pihak Polri. Dan pada saat itu Hendra yang merupakan Karopaminal bersama dengan Karo Provos Beni Ali, mereka mengalihkan dugaan pelecehan seksual tersebut untuk langsung didalami oleh Kapolri kepada Verdi Sambo saja. Dan betul saja bahwa setelah Hendra Kurniawan dan Beni Ali ini bertemu dengan Kapolri, lalu giliran dari Verdi Sambo untuk bertemu dengan Kapolri. Dan setelah itu Hendra juga menceritakan bahwa selesai ada pertemuan dengan Kapolri, mereka kembali bertemu, ada Verdi Sambo, Hendra Kurniawan, Beni Ali, lalu kemudian ada beberapa anggota dari divisi propam lainnya. Dan pada saat itu Verdi Sambo menurut Hendra sempat mengatakan atau menjelaskan kata-kata bahwa ia merasa percuma berpangkat tinggi, memiliki jabatan sebagai kadif propam, tetapi kemudian harkat martabatnya hancur. Dan pada saat itu Verdi Sambo juga menceritakan bahwa ia sempat ditanyai oleh Kapolri atau diyakinkan oleh Kapolri, apakah kamu menembak? Dan pada saat itu menurut Hendra, Verdi Sambo mengaku bahwa ia tidak ikut menembak peristiwa yang terjadi di rumahnya tersebut. Kira-kira seperti itu apa saja pertanyaan yang sudah didalami dalam persidangan sejauh ini, dan tentu ke depannya ada pendalaman-pendalaman lainnya yang akan ditanyakan oleh pihak majelis hakim maupun jaksa penuntut umum. Tidak hanya terkait dengan dugaan pembunuhan berencana, tetapi juga terkait dengan dugaan perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Karena kalau kita melihat ada 2 dakwaan yang dikenakan terhadap Verdi Sambo, yang kita ketahui bersama bahwa dalam beberapa keterangan saksi akhir-akhir ini banyak yang mengaku bahwa mendapatkan perintah dari Verdi Sambo untuk seperti mengamankan barang bukti, mengecek CCTV, atau juga sampai mengalihkan upaya penyelidikan dari yang ditangani oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan dialihkan untuk ditangani oleh pihak Propam Polri. Eva. Iya, Marcel, selain soal kronologi, adakah fakta baru yang terungkap dalam persidangan hingga siang hari ini, Marcel? Ya Eva, sejauh ini persidangan baru berlangsung sekitar 1 jam, sehingga apa yang didalami dalam persidangan tadi baru sekitar kronologi dari apa yang diketahui oleh para saksi atau apa yang mereka sedang lakukan dalam kurun waktu tanggal 8 Juli sampai dengan tanggal 10 Juli. Belum banyak fakta-fakta baru yang terungkap selama kurang lebih 1 jam berjalannya persidangan ini, tapi tentu kita harapkan setiap keterangan dari para saksi ini dapat konsisten, karena sebetulnya mereka sudah bersaksi untuk terdakwa-terdakwa lainnya, bahkan mereka sendiri juga sebenarnya adalah terdakwa dalam kasus dugaan obstruction of justice, sehingga kalau saja ada keterangan yang berbeda yang mereka berikan dalam persidangan hari ini dengan persidangan sebelumnya atau dengan keterangan mereka di berita acara pemeriksaan, maka ini tentunya akan menjadi atau membawa mereka pada efek negatif begitu. Apakah akan disebut tidak konsisten atau memberikan kesaksian yang palsu. Tetapi sejauh ini kalau dari dinamika persidangan yang kami saksikan, setiap keterangan yang diberikan oleh para saksi seperti Agus Nurpatria dan juga Hendra Kurniawan ini masih terus diikuti oleh majelis hakim dan didalami, digali dengan harapan bisa membuka fakta baru atau ditemukan adanya konsistensi dan juga benang merah dari sejumlah kronologi yang juga sudah disampaikan oleh puluhan saksi lainnya. Memasuki pekan ke-7 ini kami mencatat bahwa sudah ada total 39 orang saksi yang dihadirkan khusus untuk terdakwa Verdi Sambo dan Putri Chandrawati. Kita nantikan selanjutnya apa saja fakta-fakta baru yang akan hadir dalam persidangan. Eva. Baik, terima kasih Marcelina Tumundo.